Shalom jemaat AFJF Citylink yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Satu anugerah yang luar biasa. Di tengah apa yang sedang terjadi di dunia ini kita masih tetap boleh ada. Bahkan kita bisa bergabung dalam online service di minggu keempat Januari 2022 ini. Baik jemaat yang dikasih Tuhan, saya ingin langsung saja menyampaikan pesan firman Tuhan. Ya, tema yang saya buat adalah di dalam Dia kita pasti. Di dalam Yesus Kristus kita pasti. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita memiliki kepastian hidup. Jadi luar biasa jemaat yang dikasih Tuhan. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan itu memiliki kepastian tentang kehidupannya. Baik tentang perjalanannya hari lepas hari. Baik tentang hari-hari yang akan datang, bahkan sampai kekekalan, kita memiliki kepastian. Mengapa demikian? Karena Tuhan telah menetapkan segala sesuatu yang akan terjadi, yang terjadi dalam kehidupan kita, itu jauh bahkan sebelum kita ada. Nah, untuk itu jemaat yang dikasih Tuhan, sebagai ayat pengantar saya ingin membuka firman Tuhan di Yohanes 10 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Pencuri atau iblis, jemaat yang dikasihi Tuhan, datang itu untuk mengacaukan setiap kehidupan manusia. Dan itu terjadi. Banyak manusia mengalami kekacauan, dunia mengalami kekacauan seperti saat ini. Tapi satu berita yang luar biasa. Dikatakan, Tuhan Yesus mengatakan dalam Yohanes 10 ayat 10, aku datang supaya mereka mempunyai hidup, mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kelimpahan di sini tidak berbicara mengenai kelimpahan materi atau kekayaan materi, saudara. Tapi satu kepastian kehidupan. Di mana kita yang sebelumnya mengalami ketakutan, didakwa hari lepas hari, terintimidasi dengan masa depan, terintimidasi hidupnya langkah demi langkah dalam kehidupannya. Tapi ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mengalami kelimpahan. Satu kepastian yang membuat kita merasa hidup itu berkelimpahan. Hal ini saudara, kenapa saya ingin sampaikan hal ini? Karena memang masih banyak orang yang mengaku Kristen. Orang yang mengaku Kristen, yang secara umum diartikan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, masih banyak yang bermasalah tentang identitasnya di dalam Tuhan. Masih bermasalah tentang kepastian akan keselamatannya di dalam Tuhan. Masih bermasalah tentang siapa yang ada di dalam dia ketika ia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini tidak bisa terjadi, ini tidak boleh terjadi. Hosea mengatakan jauh sebelumnya bahwa ketika kita manusia itu tidak mengenal Tuhan, maka binasa. Pengenalan kita akan Tuhan itu membuat kita hidup berkelimpahan. Tapi ketika kita tidak mengenal Tuhan, kita bisa binasa. Nah, untuk itu jemaat yang dikasih Tuhan, kepastian ini tentang ketika kita percaya kepada Tuhan harus kita miliki. Tema tahun ini untuk AFJF adalah Alive in Clarity. Kejelasan tentang siapa kita. Tentang siapa kita di dalam Tuhan. Kejelasan tentang apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Nah saudara, berbicara tentang di dalam Dia kita memiliki kepastian. Kepastian tentang hal apakah? Ini sangat jelas saudara ketika kita percaya kepada Tuhan. Untuk itu hari ini saya ingin menyampaikannya agar jemaat yang dikasihi Tuhan boleh percaya
percaya kepada kebenaran firman Tuhan, memegang kebenaran firman Tuhan itu sebagai pedoman di dalam kehidupannya sebagai orang percaya. Hal pertama yang saya sampaikan, kepastian apakah ketika kita ada di dalam Dia? Yang jelas saudara, kepastian akan hidup yang kekal. Kepastian akan keselamatan kekal. Kepastian mana yang membuat kita begitu pasti, begitu yakin tentang keselamatan kita di dalam Tuhan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita memiliki keselamatan kekal. Yohanes 14 ayat yang pertama dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Perhatikan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, kata Tuhan Yesus Kristus. Percaya jugalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Baru loncat di ayat yang ke-6, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus kepada murid-muridnya menyampaikan sebelum dia mengalami penderitaan. Tapi dikatakan bahwa penderitaan ini harus dialami oleh Tuhan bahkan sampai ke kematian. Kenapa? Supaya dikatakan aku pergi. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ke situ atau ke tempat Bapa. Yang sebelumnya dikatakan bahwa di tempat Bapa banyak tempat tinggal. Jadi waktu Yesus mati untuk menebus dosa umat manusia, pada hari ketiga dia bangkit, dia terangkat ke sorga. Untuk apa? Salah satunya adalah untuk menyediakan tempat bagi orang percaya. Dan luar biasanya dikatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ telah menyediakan tempat bagimu. Perhatikan, telah menyediakan. Jadi saat ini sudah adakah tempat bagi orang yang percaya kepada Tuhan? Karena Yesus mengatakan telah menyediakan, berarti sudah disediakan. Telah menyediakan tempat bagimu. Selanjutnya aku akan datang kembali. Yesus akan datang kembali kedua kalinya. Untuk apa? Untuk menjemput kita sebagai orang percaya dan membawa kamu ke tempatku, ke tempat Yesus berada, yaitu di surga. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini jelas firman ini atau perkataan ini bukan hanya diperuntukkan untuk murid-muridnya, tapi juga kepada setiap orang yang percaya. Sehingga di ayat yang ke-6 dikatakan, ditegaskan kembali, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang ke sorga atau ke tempat Bapa di sorga kalau tidak melalui Yesus. Jadi artinya bahwa harus percaya dulu kepada Tuhan, baru akan masuk dalam sorga, baru akan mendapatkan bagian atau tempat yang sudah disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi saudara, saya ingin menyampaikan di sini bahwa di dalam Dia kita pasti. Hal pertama adalah keselamatan kekal. Ini memang pesan yang sudah mungkin pertama kali ketika kita percaya kepada Tuhan, orang percaya itu pernah mendengar ini. Nah, permasalahannya kenapa saya mengatakan ini kembali? Karena masih banyak orang percaya yang tidak yakin akan kebenaran ini. Sehingga kita sering dengar semua agama itu sama, betul kalau mengajarkan yang baiknya, demikian beritanya. Tapi berbicara tentang keselamatan kekal, Yesus dengan tegas mengatakan dengan pasti sekali bahwa Dia ke sorga untuk menyediakan tempat bagi orang yang percaya. Setelah Dia menyediakannya, Dia akan kembali untuk datang kedua kalinya menjemput kita supaya dikatakan di mana Yesus berada, kamu pun berada. Kepastian kekal. Nah, syaratnya bagaimana? Kembali saya mengingatkan, memastikan, tangkap dengan rohmu. Bahwa di ayat Yohanes 5 ayat 24 dikatakan bahwa ketika kita dikatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku
dan percaya pada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Syaratnya bagaimana supaya kita mendapatkan kehidupan kekal? Dikatakan di dalam Yohanes 5 ayat 24, setiap orang yang mendengar perkataan firman Yesus Kristus dan percaya kepada Bapa yang mengutus Yesus, mereka yang percaya itu mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Katakan, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ketika kita percaya kepada Tuhan, janjinya kita mendapatkan keselamatan yang kekal. Dan yang luar biasanya bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, kita mempunyai hidup yang kekal. Tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ini sangat mendasar sekali, tapi tetap saya ingin menyampaikan untuk memastikan bahwa kalau ketika kita percaya kepada Tuhan, kepastian akan hidup yang kekal telah menjadi milik kita. Amin, jemaat yang dikasihi Tuhan. Nah, mana yang meyakinkan bahwa kita sudah diterima, sudah menjadi milik Tuhan, sudah mendapatkan keselamatan yang kekal. Keselamatan yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk mensahkan segala sesuatu selalu ada tanda tangan. Tapi untuk lebih menguatkan lagi, diberikan materai. Satu tanda untuk mensahkan perjanjian atau mensahkan surat-surat pernyataan, itu saudara terjadi dan materainya dikatakan adalah Roh Kudus. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan, kita diselamatkan bukan hanya kata-kata saja, tapi ada materainya. Ada materainya. Di 1 Korintus 11 dikatakan berbicara tentang karya penebusan Tuhan. Materainya apakah di dalam perjanjian antara manusia dengan Tuhan. Di sejak zaman bapak-bapak atau bapak-bapak gereja atau hamba-hamba Tuhan seperti Abraham, ya, bapak-bapak di dalam Alkitab, dalam perjanjiannya dengan Tuhan selalu ada materainya, dan materainya itu selalu darah. Demikian juga saudara, karya penebusan Tuhan, materainya itu adalah darah Kristus. Sehingga sah perjanjian itu. Perjanjian kekal itu sah. Materainya apa? Materainya itu adalah darah Kristus. Di 1 Korintus 11 dikatakan bahwa cawan ini adalah cawan daripada perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Dikatakan demikian. Nah, materai tentang keselamatan, saudara, sebagai tanda bahwa kita ini adalah milik Allah, dikatakan di 2 Korintus 1 ayat 22, memateraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tanda miliknya yaitu Roh Kudus itu dikatakan dimateraikan di dalam hidup kita. Tanda miliknya itu Roh Kudus. Dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita, jadi Roh Kudus tinggal di dalam kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Jadi Roh Kudus itu tinggal di dalam kita. Dikatakan bahwa dia itu adalah penghibur. Dialah yang membimbing, dialah mengingatkan akan dosa. Dialah yang mengajarkan kepada kita tentang keselamatan kekal, tentang yang mengajarkan tentang Yesus Kristus Tuhan. Tetapi bukan hanya itu saja. Roh Kudus tinggal di dalam kita, dikatakan Ia memberikan Roh Kudus di dalam hati kita juga sebagai jaminan. Jadi percayakah kita bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan ada Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan mereka? Kita harus percaya.
Dan Roh Kudus itu tinggal di dalam kita karena Dia adalah jaminan. Saya akan bacakan di 2 Korintus 1 ini mulai ayat 19. Karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silvanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak, tetapi sebaliknya di dalam Dia hanya ada ya. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah, itu sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Tuhan. Nah, perhatikan ayat 21 kembali saya bacakan. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya di atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Jadi saudara, saya ingin mengingatkan kembali sekali lagi. Di dalam Dia kita pasti. Hal pertama yang harus kita pegang teguh, jangan diragukan lagi, bahwa kita memiliki kepastian akan keselamatan kekal. Bahkan tanda miliknya telah dimateraikan di dalam kehidupan kita. Jadi kemanapun kita pergi, tanda milik itu menandai kita bahwa kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan. Amin, jemaat yang dikasihi Tuhan. Selanjutnya saudara, di dalam Dia kita memiliki kepastian berbicara tentang identitas yang baru. 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini adalah identitas baru. Jadi kita percaya kepada Tuhan, satu kepastian. Selanjutnya adalah selain keselamatan kekal, kita memiliki identitas yang baru. Jadi manusia lama kita itu telah dikuburkan ketika kita percaya kepada Tuhan, memberikan dirinya dibaptis. Dikuburkan tuh manusia dosa, manusia lama. Dan sama dengan kebangkitan Yesus Kristus, kita dibangkitkan di dalam tubuh yang baru. Seperti yang 2 Korintus 5 ayat 17 katakan, bahwa kita saudara dan saya, setiap orang yang percaya kepada Tuhan, manusia lama yang sudah berlalu, gak perlu dibahas-bahas lagi. Manusia dosanya sudah dimatikan, menjadi manusia baru. Ini hal-hal mendasar, sekali lagi saya sampaikan. Kenapa saudara? Karena banyak orang percaya yang mengaku percaya itu masih ragu tentang identitasnya sendiri. Mereka hanya meyakini bahwa aku Kristen percaya Yesus. Tapi hakikat sebagai orang percaya yang di dalam Dia kita betul-betul baru, di mana dosa tidak berkuasa lagi di dalam kehidupan orang percaya, masih diragukan. Untuk itu mari jemaat yang dikasihi Tuhan, 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan manusia lama kita sudah harus dilupakan. Berlalu tuh, ketika kita percaya kepada Tuhan, manusia lama itu sudah berlalu. Tidak ada lagi cerita tentang kehidupan dosa kita di masa lampau. Kita melangkah ke depan mengikuti Yesus Kristus sebagai manusia baru. Identitas baru. Identitas baru sebagai apa lagi? Bukan hanya sebagai manusia baru, tapi juga Yohanes 1 ayat 12, mereka yang percaya, yang mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan, saudara, memiliki kuasa, diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Luar biasa. Anak-anak Allah ini saudara bukan berbicara hanya sekedar kata-kata saja. Tapi memang betul-betul setiap orang percaya diadopsi, diangkat. Diubahkan, manusia lamanya sudah dilupakan, sudah dibersihkan oleh karya keselamatan, karya penebusan, menjadi manusia baru, dan dia memiliki kuasa atau diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Menjadi anggota dari kerajaan Allah. Menjadi anak-anak Allah berbicara tentang hak waris. Itu sebabnya Paulus mengatakan bahwa iman kita kepada Yesus Kristus itu, iman kita, percaya kita kepada Yesus Kristus itu
Paulus mengatakan kita itu sama seperti atau menjadi keturunan Abraham, berhak menerima janji-janji Allah kepada Abraham. Apa yang dijanjikan Allah kepada Abraham? Tuhan mengatakan kepada Abraham supaya keluar dari negerinya. Selanjutnya dia akan dibawa kepada tempat yang akan, suatu tempat yang penuh dengan berkat. Selanjutnya ada satu otoritas atau ada satu kuasa proteksi dari Tuhan, dikatakan barang siapa yang mengutukmu kamu akan dikutuk, akan aku kutuk. Barang siapa yang memberkatimu akan diberkati. Tapi lebih dari itu, janji-janji tentang iman percaya kita kepada Tuhan yang ada di dalam Alkitab yang diperuntukkan untuk kepada Abraham, itu diperuntukkan atau berlaku juga buat setiap orang percaya. Kita diadopsi, kita telah diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Identitas baru ini jangan diragukan. Kita sudah menjadi orang merdeka. Roma 8 dikatakan tidak ada lagi penghakiman atau penghukuman mereka yang percaya kepada Tuhan. Gak ada lagi tuh. Tidak ada lagi penghukuman. Kita tidak hidup lagi di bawah dakwaan si jahat. Kamu tidak memiliki kuasa. Kamu manusia sial. Kamu memang dilahirkan dari keluarga yang miskin terus menerus. Kamu ada di bawah kutuk. Tidak ada lagi. Demikian sekarang tidak ada penghakiman bagi mereka yang ada di dalam Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus. Amin, saudara. Materainya adalah Roh Kudus untuk kita diselamatkan. Selanjutnya, kepastian tentang siapa kita di dalam Kristus. Kita memiliki identitas baru. Jangan mau didakwa lagi. Kita adalah orang-orang yang lebih daripada orang yang menang. Siapa yang akan mendakwa kita? Dikatakan demikian di Roma 8 ayat yang ke-33. Siapa? Siapa sih yang akan mendakwa kita ketika kita sudah percaya, kita sudah telah diadopsi, diangkat menjadi anak Tuhan? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapa yang mendakwa? Ketika seorang yang dibawa ke persidangan didakwa tentang kesalahan-kesalahannya, saudara, ada pembela yang membela orang yang tersangka atau yang sedang disidang oleh hakim. Dibacakan dakwaan-dakwaannya. Mungkin oleh jaksa penuntut dibacakan dakwaan kesalahan-kesalahannya dan lain sebagainya. Tapi ada pembela yang membela apa yang sedang disidang ini. Seperti demikian, si jahat selalu mendakwa kita. Kamu tidak akan diselamatkan karena kamu dari keturunan ini. Karena orang tuamu begini. Karena orang tuamu pernah menjadi penyembah berhala dan kamu sekalipun kamu telah percaya kepada Yesus, kamu akan tetap sama seperti orang tua. Mungkin demikian. Ada mungkin yang dulu telah diramal dengan kekuatan-kekuatan atau kuasa-kuasa gelap. Jadi kamu tidak berhak menerima janji Allah. Karena apa? Karena kamu pernah bersekutu dengan kuasa kegelapan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan, kita memiliki identitas baru. Dakwaan itu tidak berlaku. Siapa yang membela kita? Yesus pembela kita. Dia yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yang malah menjadi pembela kita. Dia naik ke sorga 2000 tahun yang lalu setelah kematian untuk menebus dosa manusia. Dia membela kita. Identitas baru, hidup bebas, hidup merdeka. Banyak larangan-larangan kepada kita, saudara. Begitu ragu perjalanan hidup kita sebagai orang percaya. Boleh ke sini, nggak boleh ke sana. Ini boleh gak, ini boleh gak, itu boleh gak, itu boleh gak. Banyak hal. Sehingga banyak orang-orang percaya mengaku percaya kepada Tuhan diombang-ambingkan. Mudah sekali diombang-ambingkan oleh angin pengajaran. Begitu mudah sekali dipengaruhi oleh pengajaran-pengajaran baru.
Yohanes mengatakan, surat Yohanes, kamu itu tidak perlu diajar lagi. Kenapa? Karena pengurapan yang ada padamu itu loh. Kamu tidak perlu diajar lagi tentang siapa Yesus Kristus. Tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus. Tentang identitas yang baru di dalam Kristus Yesus. Banyak yang masih ragu. Alkitab mengatakan di 1 Korintus 10 ayat 23, segala sesuatu diperbolehkan. Benar tapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar tetapi bukan segala sesuatu membangun. Saudara, Roh Kudus di dalam kita membimbing kita. Jadi hidup kita itu ditentukan oleh kebenaran, bukan kata orang siapapun itu yang mengatakannya. Kebenaran mana? Kebenaran yang kita pelajari melalui firman Tuhan. Untuk itu setiap orang percaya harus bertumbuh di dalam kebenaran akan firman Tuhan. Sehingga hidup mereka berkemenangan. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Hal pertama kepastian keselamatan. Hal yang kedua adalah identitas baru. Dan yang ketiga hidup kita berkemenangan. Setelah kita yakin percaya kepada keselamatan kekal, setelah kita yakin bahwa kita adalah anak Allah, diadopsi, diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, berhak menerima janji-janji yang Tuhan berikan kepada Abraham, hidup kita pasti berkemenangan. Iman percaya kita kepada Tuhan adalah iman yang mengalahkan dunia. 1 Yohanes 5 ayat 5 dikatakan, siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Saya percaya Yesus adalah anak Allah. Saya hidupnya berkemenangan. Goncangan apapun yang terjadi, hidup saya berkemenangan. Kenapa? Karena Yesus tinggal di dalam saya. Dia akan mengingatkan saya untuk menggunakan otoritas yang Tuhan telah berikan kepada kita. Untuk itu sekali lagi jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita hidup dengan iman. Paulus mengutip perkataan Habakuk bahwa orangku yang benar akan hidup oleh iman. Kita akan berkemenangan ketika kita hidup oleh oleh iman. Iman yang mana? Iman dari hasil pendengaran kita akan firman Tuhan. Jadi saudara, hubungannya saudara antara iman dan firman itu tidak pernah bisa dipisahkan. Kita akan bisa hidup dengan iman kalau kita mendengarkan firman Tuhan. Kalau kita merenungkan senantiasa firman Tuhan. Kalau kita mengerti firman Tuhan. Sehingga di dalam perjalanan hidup kita, karena Alkitab mengatakan orangku yang benar akan hidup oleh iman, saudara. Sehingga hidup kita bukan dengan mata kasat kita nih, panca indera kita ini. Tetapi dengan mata rohani. Sebab hidup kita hidup karena percaya. Percaya apa? Hidup kita itu hidup oleh karena firman Tuhan. Bukan karena apa yang kita lihat. Penglihatan kasat mata itu saudara, ketika kita melihat, dikatakan dari mata turun ke hati. Ketika manusia batiniah ini saudara tidak diperbarui dari hari ke hari, tidak diisi dengan kebenaran firman Tuhan, apa yang kita lihat atau apa yang kita dengar akan turun juga ke hati, sama dengan orang-orang percaya. Tapi bedanya ketika kita tidak memiliki firman, yang kita lihat, yang kita dengar, yang menakutkan itu akan menghancurkan kita. Untuk itu mari kita hidup berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Sebab orangku yang benar akan hidup oleh karena firman, oleh karena iman. Iman yang mana? Iman yang mendengar, yang mengerti, yang memahami, yang mengenal akan firman Tuhan. Hidup kita tidak ditentukan oleh mata dan telinga kita. Mata, telinga atau mendengar atau melihat masuk ke dalam hati dan itu akan membuat kita takut, membuat kita khawatir. Tapi kalau hati kita penuh dengan firman Tuhan, ketika masuk sekalipun itu menakutkan, dari batin kita akan mengatakan percaya kepada Tuhan, itu salah. Percaya kepada Tuhan, apa yang kamu lihat, apa yang kamu takuti, apa yang kamu khawatirkan itu salah. Sebab janji firman Tuhan buat kamu tidak demikian. Orang benar akan hidup oleh iman. Dia hidup oleh karena percaya kepada Tuhan, kepada firman Tuhan, bukan kepada apa yang dilihat dan didengar. Untuk itu saudara, ketika kita melihat, ketika kita mendengar, itu menggoncangkan mungkin batin kita, iman kita. Perkatakanlah firman Tuhan.
Paulus juga mengatakan demikian. Kalau kita percaya, perkatakanlah firman Tuhan. 2 Korintus 4 ayat 13 mengatakan demikian. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Iman, firman tidak akan pernah bisa dipisahkan. Hidup akan berkemenangan ketika kita hidup dan tinggal di dalam firman Tuhan. Ketika kita mendengar firman Tuhan, memasukkan firman itu menjadi konsumsi kehidupan kita. Percaya itu, tapi juga bukan hanya percaya, perkatakan firman Tuhan itu. Kepastian akan hidup berkemenangan, kepastian akan keselamatan kekal, kepastian akan kita memiliki identitas baru. Nah saudara, 3 hal tadi itu merupakan jaminan dari Allah kepada kita. Kepastian kehidupan sebagai orang percaya. Amin, jemaat yang dikasihi Tuhan. Yang terakhir saudara, mari hiduplah dengan tujuan yang dari Allah. Kita memiliki kepastian berbicara tentang bahwa hidup kita memiliki tujuan. Kita memiliki tanggung jawab sebagai orang percaya. Efesus 2 ayat 10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Mari kita lakukan tugas-tugas kita sebagai orang percaya. Menjadi terang di tengah dunia ini. Hidup penuh untuk integritas. Saudara, selaras antara perkataan, antara keyakinan dengan perilaku kita. Selaras tuh dengan apa yang kita pelajari, dengan apa yang kita lakukan. Apa yang kita perkata dengan apa yang kita lakukan. Integritas. Hidup jujur, hidup saleh. Mari, tanggung jawab kita sebagai orang percaya, kita harus melakukan pekerjaan baik. Kita harus terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Hidup penuh untuk integritas, saudara. Komitmen untuk setia kepada firman Tuhan. Komitmen di dalam mengiring Tuhan. Maka saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita hidup akan penuh dengan kelimpahan. Seperti firman Tuhan katakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup, mempunyai dalam segala kelimpahan. Kita akan memiliki kelimpahan. Sesungguhnya kita telah ada di dalam kelimpahan itu. Kenapa? Karena kita memiliki kepastian akan keselamatan. Karena kita memiliki kepastian akan identitas kita. Memiliki kepastian bahwa kita hidup berkemenangan. Memiliki kepastian bahwa kita hidup dengan tujuan yang telah Allah persiapkan. Tuhan ingin, Efesus 2 ayat 10, Ia mau supaya kamu hidup di dalam pekerjaan baik yang telah disiapkan oleh Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah saksi di tengah-tengah dunia ini. Hidup yang penuh dengan integritas, komitmen dalam iring Tuhan, dalam mentaati firman Tuhan. Taati sepenuhnya. Di tengah goncangan apapun seperti Daniel, dia komitmen untuk melakukan firman Tuhan. Di tengah ancaman apapun, bahkan harus masuk ke dalam gua singa. Ketika dia dipaksa untuk menyembah Allah orang-orang yang tidak percaya, dia tetap memiliki keyakinan untuk berseru kepada Tuhan. Dia tetap membangun hubungan dengan Tuhan ketika orang-orang kerajaan itu tempat dia memerintah atau dia mengambil bagian dalam pemerintahan itu. Melarang satu orang pun untuk sembahyang selain kepada patung yang dibuat oleh Nebukadnezar, dikatakan demikian. Tapi apa yang terjadi saudara? Daniel tetap berseru kepada Tuhan. Komitmen di dalam iring Tuhan. Penuh tanggung jawab terhadap panggilan. Kita memiliki panggilan untuk menjadi terang. Untuk menjadi saksi. Lakukan itu dengan penuh tanggung jawab. Dimanapun kita berada, baik sebagai pengusaha, baik sebagai pelajar, sebagai seorang ayah, seorang anak, seorang istri, seorang suami. Dalam profesi apapun saudara, di sana kita dipanggil untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi terang, komitmen, jujur, jangan tipu menipu.
Jangan kompromi. Paulus menasihatkan supaya kita berubah. Budi kita itu terus diperbaharui. Jangan seperti dunia. Orang dunia di dalam mencari keuntungan dengan cara menipu. Dengan cara mengakali, dengan cara korupsi. Kita, orang percaya di dalam profesi apapun tidak bisa melakukan itu. Kita harus justru di tengah-tengah tantangan itu kita harus menjadi terang, kita harus menjadi saksi. Sekalipun mungkin terlihat tidak akan mendapatkan keuntungan. Sekalipun mungkin terlihat kita akan mendapatkan keuntungan yang sangat kecil. Tapi ketika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan, dengar, Tuhan melihat komitmen kita. Tuhan melihat integritas kita. Tuhan melihat kejujuran kita. Dia akan memberkati kita dengan berkelimpah. 4 hal sekali lagi yang saya sampaikan. Di dalam Dia kita memiliki kepastian. Kepastian tentang apa? Akan keselamatan kekal. Kepastian tentang apa? Bahwa identitas kita adalah baru. Kepastian tentang apa? Kepastian tentang hidup berkemenangan. Kepastian tentang apa? Kepastian bahwa hidup kita memiliki tujuan. Tujuan yang telah dipersiapkan Allah jauh sebelum kita ada. Dan Tuhan ingin kita ada di dalamnya. Tuhan memberkati. Tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di dalam surga, hamba-Mu telah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terbatas apa yang hamba-Mu sampaikan. Tapi setiap firman yang didengar oleh jemaat-Mu, biarlah itu terjadi dalam kehidupan kami semua. Memberikan pertumbuhan kepada kami. Sehingga kepastian kami akan hidup kekal. Kepastian hidup berkemenangan. Kepastian akan identitas yang baru. Kepastian akan hidup yang memiliki tujuan yang telah dipersiapkan Engkau. Termaterai di dalam kehidupan kami. Sehingga kami berjalan di dalam kehidupan kami ini. Di dalam hidup kami ini Tuhan. Kami hidup di dalam kelimpahan yang Tuhan sediakan. Yang telah menjadi milik kami. Berkati jemaat AFJF Citiling. Berkati hamba-Mu Pastor Henry Sugiono. Beserta keluarga, beserta leader semua, beserta seluruh jemaat. Berkati mereka semua. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu, khususnya di tengah-tengah pandemik ini. Bedakan orang-orang yang percaya kepada-Mu. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Allah yang berkelimpahan, Allah yang kekal. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.